Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, bagaimana kita menyiasati umur yang singkat dan bagaimana kita mengubah kebiasaan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita semua tahu bahwa umur kita di dunia demikian singkat. Saking singkatnya, kadang umur yang beratus-ratus tahun terasa hanya 1 hari. Dalam surat Al-Kahfi, Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam gua hingga 309 tahun lamanya. Allah berfirman, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 sinina وَازْدَادُوا 9. Mereka tinggal dalam gua tadi, tidur dalam gua selama 309 tahun. Akan tetapi ketika Allah membangkitkan mereka, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Demikianlah kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka dari tidur yang beratus-ratus tahun tadi, agar mereka saling bertanya, Kam labistum? Qala qailum minhum, Kam labistum? Salah seorang yang bertanya kepada mereka, berapa lama kalian tinggal di gua ini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin. Kami hanya tinggal dalam gua ini sejauh atau selama 1 hari, bahkan kurang dari 1 hari. Demikian singkat umur kita di dunia. Rasulullah SAW bersabda, A'maru ummati ma baina 60 ila 70 sanah. Umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Dan sedikit sekali di antara umatku yang melampaui 70 tahun. Kalaulah 309 tahun terasa demikian singkat, lantas bagaimana dengan 60 hingga 70 tahun? Tentunya terasa lebih singkat lagi. Ikhwatal iman, dalam umur yang singkat ini, tidak semuanya kita pergunakan untuk ibadah. Hanya sekian persen yang kita pergunakan untuk ibadah. Adapun sisanya, maka untuk keperluan-keperluan lain. Untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, berupa makan, minum, istirahat, tidur, bercanda, bekerja, dan lain-lain. Sehingga dari 70 atau 60 tahun ini hanya tersisa sedikit saja yang layak kita persembahkan sebagai amal saleh. Akan tetapi ikhwatal iman, tahukah Anda bahwa dengan mengatur niat yang baik, maka kebiasaan-kebiasaan yang tidak bernilai ibadah tadi akan berubah menjadi ibadah? Marilah kita simak sebuah dialog yang indah antara 2 orang sahabat Nabi, antara sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kedua sahabat ini ke negeri Yaman. Mereka berdua diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengajarkan Islam kepada warga Yaman. Di tengah jalan, sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada temannya, Abdullah bin Qais alias Abu Musa al-Ash'ari, Ya Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an? Wahai Abdullah, bagaimana engkau membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang kerap kita lakukan. Lebih-lebih pada bulan Ramadan. Banyak orang yang berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bagaimana engkau membaca Al-Quran, wahai Abdullah? Baik membaca dalam salat maupun membaca di luar salat. Apa kata Abu Musa? Atafawwaquhu tafawwuqan. Aku berusaha meningkatkan bacaanku itu sedemikian rupa. Aku berusaha mengoptimalkan bacaan Al-Quranku itu. Aku membacanya di sela-sela kesibukanku. Demikian secara ringkas metode Abdullah bin Qais alias Abu Musa al-Ash'ari dalam membaca Al-Quran. Fakaifa taqra'u anta ya Mu'adz?
Lantas engkau sendiri bagaimana wahai Mu'ad? Bagaimana caramu membaca Al-Quran? Apa jawab Mu'ad? Simaklah baik-baik. Anamu awwalal lail. Aku sengaja tidur di awal malam. Tidur setelah sholat isya. Tidak menghabiskan waktu malam untuk bercanda maupun melakukan kesibukan-kesibukan yang tidak bernilai ibadah. Akan tetapi sebagaimana sunnah Rasulullah SAW yang mengatakan, yang disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dah. Adalah Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum waktu isya dan tidak suka begadang atau mengobrol setelah waktu isya. Dengan demikian Mu'ad radhiyallahu anhu mengikuti sabda Rasulullah tersebut. Amma ana fa anamu awwalal lail hatta idza qadaitu juz'i minan naumi qumtu. Hingga apabila porsi tidurku telah terpenuhi, aku pun bangun. Fa aqra'u ma kataballahu li. Kemudian aku membaca Al-Qur'an, baik membaca secara langsung maupun dalam salat. Membaca sejauh yang Allah kehendaki, sejauh yang Allah tetapkan. Tidak membebani diri melebihi porsi yang dia sanggupi. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Inilah intinya. Akan tetapi aku mengharap pahala dari tidurku di awal malam tadi, tidur yang kuniatkan demi mendapat kesegaran dan kebugaran untuk beribadah di akhir malam. Aku harap dari tidurku tadi itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kama ahtasibu qaumati, sebagaimana aku mengharap pahala melalui salat malamku. Dengan niat, kebiasaan menjadi luar biasa. Hanya dengan niat, tidur Anda, makan Anda, minum Anda, bercanda Anda, dan semua kebiasaan Anda akan berubah menjadi amal saleh. Itulah niat yang demikian hebat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seorang mukmin tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.